Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bandung. Ya, baik, kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Silakan langsung bertanya kepada Buya. Iya Buya, ini Buya ada masalah. Jadi 5 tahun yang lalu Buya, kami menerima 2 anak yatim piatu datang ke rumah. Posisinya adik kakak perempuan dua-duanya. Keduanya minta bantuan pada kami untuk sekolah, untuk tinggal di rumah. Nah setelah itu kami Anda punya anak? Anda punya anak? Saat itu belum. Sekarang punya anak? Buya, ada alhamdulillah. Laki perempuan? Perempuan dua-duanya Buya. Anak Anda juga perempuan? Iya. Baik. Nah Buya, kakak adik ini punya kakak lagi 2 laki-laki, tapi yang satu sudah berumah tangga, yang satu ikut dengan kakak dari ibunya. Nah yang 2 ini akhirnya disekolahkan di sini, yang satu SD, yang satu SMA kelas 1, sampai akhirnya yang adiknya ini sampai kelas 2 SMP bertahan di rumah kami. Nah selama di rumah kami memang kan kalau di rumah ada aturan gitu Bu ya. Jadi dia merasa tidak tahan gitu dengan aturan di rumah kami gitu ya. Padahal menurut kami sih biasa aja gitu, tapi ternyata anak ini merasa tidak tahan. Nah setelah itu akhirnya dia berpindah-pindah tempat. Pertama kembali lagi ke rumah uaknya. Terus terlalu pindah lagi ke rumah kakaknya dengan masalah pindah sampai sudah head dia? 3 tempat. Sudah head dia? Sudah Bu ya, sudah. Nah akhirnya setelah lulus SMP, keluarganya bingung mau disimpan di mana ini anak perempuan ini. Akhirnya kita berinisiatif untuk ya sudah masuk pesantren saja ya. Pesantren sekitar sini. Akhirnya masuk pesantren selama 1,5 tahun. Nah selama di pesantren ini Bu ya, sering sekali sakit, dan dia sering sekali mengeluh bahwa dia tidak mempunyai teman gitu di pesantren, dan sakitnya berkelanjutan, setiap bulan pasti sakit. Dan akhirnya di bulan kemarin ini dia sakitnya berlebihan gitu menurut kita. Jadi dia penyakit kulit tapi sampai bernanah-nanah, sampai berbengkak-bengkak. Akhirnya setelah diskusi dengan seluruh keluarga, akhirnya ya sudah kita tarik dulu dari pesantren. Kita pengen tahu dulu, pengen sembuh dulu anaknya gitu. Akhirnya kita tarik dulu, lalu kita karena dia tidak mau lagi tinggal di rumah kita, jadi kita akhirnya sewakan tempat untuk dia. Dan kita bawa dia ke rumah sakit, kita obatin, alhamdulillah sembuh. Nah ternyata selama kita bolak-balik ke dokter, ternyata dokternya bilang bahwa anak ini tuh ada gangguan kejiwaan Bu ya. Akhirnya kita juga membawa anak ini untuk pergi ke kita konsul dulu ke psikolog. Ternyata psikolog bilangnya ini harus ke dokter jiwa. Akhirnya kita bawa anak ini ke dokter jiwa. Ternyata setelah dikorek-korek, setelah diperiksa oleh dokter jiwa, ternyata kejadian-kejadian selama di rumah, selama di pesantren, ternyata memang sudah ada gejala-gejala kejiwaan. Nah terakhir ini setelah 1 bulan diobatin oleh dokter jiwa dengan obat-obatan kejiwaan, ternyata masih ngamuk gitu Bu ya. Dan terakhir memukuli kakaknya, ingin melukai dirinya. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit jiwa Bu ya. Akhirnya sekarang masih di rumah sakit jiwa. Tapi begini Bu ya pertanyaannya ya Bu ya, saat di rumah sakit jiwa ini dokternya bertanya,
karena katanya tidak bisa selamanya di rumah sakit jiwa, akan dikeluarkan gitu setelah tenang gitu ya. Hanya beberapa hari ini katanya di ruangan ini dirawat ini hanya beberapa hari gitu. Dan dokter jiwanya tuh bertanya bahwa ini anaknya mau dikemanakan setelah dari rumah sakit ini gitu. Dan kami pun bingung gitu ya, Bu ya, akan dibawa kemana ini anak gitu ya. Sedangkan ke rumah tidak memungkinkan gitu ya. Terus kita sewakan tempat, ternyata kita sudah 2 kali diusir. Yang terakhir juga kita terusir karena ngamuknya ini, si anak ini tuh ngamuk gitu dan mengganggu tetangga-tetangga yang lain gitu. Nah, kami tuh akan berdiskusi dengan seorang psikolog hari ini, insya Allah. Anda tinggal di mana ini? Di Bandung. Saya di Bandung. Baik. Hari ini tuh kita akan berdiskusi sebetulnya dengan psikolog, dengan keluarga daripada anak ini yang masih ada dan keluarga kami untuk tempat di mana tinggalnya. Tapi masih ada pemikiran di diri saya gitu, Bu ya, kalau misalkan nanti gitu ya anak ini tinggal bersama keluarganya, misalkan dengan uaknya ya, atau dengan ya pokoknya dengan keluarganya dari pihak ibunya, yang selama ini kami tahu bahwa keluarga dari anak ini itu dalam pendidikannya kurang, Bu ya, mohon maaf. Lalu agamanya pun gitu ya, untuk sholat saja tidak melaksanakan gitu, Bu ya. Jadi saya takutnya nanti anak ini menjadi lebih parah gitu kondisinya, Bu ya. Jadi saya minta solusi, Bu ya, apakah ada solusi yang baik gitu, yang terbaik. Baik, Masya Allah. Subhanallah. Baik, cukup ya Bunda. Anda ya, terima kasih. Terima kasih. Anda baik sekali dan suami Anda baik sekali. Saya melihat senang. Anda insya Allah beri kebahagiaan kepada Anda. Amin. Allah jaga Anda, lestari rumah tangga Anda. Anda berpikir tentang orang lain. Yang dari awal yang Anda bahas bukan anak Anda sendiri, tapi anak yang Anda rawat di saat dia menjadi yatim. Masya Allah. Semoga Allah memberkahi rumah Anda. Amin. Apalagi diuji ternyata anak ini punya kelainan-kelainan, semakin hebat pahalanya. Dan teruskan, jangan putus. Dan mohon ini dicontoh untuk yang lainnya ya. Jangan peduli kepada orang yang waras saja, tapi yang tidak itu. Makanya kalau ada orang masuk pondok, kalau ada kekurangan itu kita nggak bisa nolak. Ada kekurangan mental, suruh ngapain? Disuruh nongkrong aja. Jadi karena dia adalah di luar lebih bahaya lagi, apalagi seorang wanita. Dan betul masalah gejala psikologi memang macam-macam sebabnya ya. Termasuk ya akhirnya menjadi korengan dan sebagainya, atau stres lah bahasanya. Dan sudah betul, hanya mungkin tidak cukup ya kalau seandainya nanti itu adalah kalau kita melibatkan psikiater saja, artinya yang memberikan obat, tapi tetap harus ada yang dalam istilahnya adalah ilaj ma'rifi, dan juga dengan apa namanya dalam berilaj pakai jalsah dengan dalam bahasa Islam. Diskusi. Ada yang sering mengajak diskusi, itu juga sangat membantu untuk tidak cukup obat itu sifatnya memberikan ketenangan dan sebagainya, tapi di sela-sela itu harus ada yang masuk ya dari seorang psikolog tadi itu, psikolog yang benar-benar dia punya pengalaman dan punya kasih sayang dan punya iman, maka dia akan bisa tabah. Jadi waktu ngajak bicara ini memang karena Allah, jadi bukan hanya sekedar profesi ya. Jadi kemudian setelah itu ya, dia yang manis dan tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali terus, karena pengobatannya dari 2 sisi, bukan sekedar obat saja ya kan, tapi sumbernya ini harus di sumbernya adalah mentalnya, ini adalah kekalutannya, tekanan yang selama ini dirasa, itu juga harus diangkat dong ya. Biarpun dikasih obat, kalau tekanannya tidak diangkat tetap saja penyet. Dan ini harus ada dua cara pengobatan ini. Sebagian orang tuh latah langsung dikit-dikit psikiater dikasih obat. Apa ada dokter jiwa langsung kasih obat. Ya, memang tenang sesaat, tapi permasalahannya belum diselesaikan. Nah, maka kembali lagi pada permasalahannya. Untuk menyelesaikan permasalahan kadang bukan menghilangkan permasalahan, tapi bagaimana memandang permasalahan sebagai sesuatu yang ringan. Sebab tidak baru kita bahas bahwasanya banyak permasalahan itu bukan karena beratnya permasalahan, tapi karena lemahnya orang yang punya
masalah, itu menjadikan dia itu akan menjadi semakin berat tekanan itu. Nah ini, jadi dia kuatkan dia kemudian menjadi orang kuat. Dia punya masalah menjadi kuat. Dan ini adalah tugasnya psikolog yang lebih ngerti dalam hal ini. Ya. Nah, setelah Anda nanti, ini langsung saja kesimpulannya sudah benar. Kalau Anda pengen psikolog, ada nanti di Cirebon juga ada psikolog yang sudah kita tunjuk lah ibaratnya, yang bisa membantu dalam hal yang semacam ini. Kalau memang di sana sudah ada orang yang soleh, baik silahkan. Kemudian setelah itu, kalau Anda kembalikan, Anda baik sekali. Kalau memang Anda ada rezeki, maka Anda bisa saja tempatkan di rumah yang dekat dengan Anda tapi tidak sama dengan Anda. Bisa berdampingan ya. Anda bisa lihat sewaktu-waktu. Tapi justru kalau dikucilkan sendiri seperti orang di kerangkeng itu semakin stres. Jadi semakin stres, semakin parah depresinya semakin. Jadi mungkin harus ada dimasukkan dalam komunitas yang normal dia. Normal artinya normal yang memahami tentang dia. Iya. Bukan normal orang normal tapi tidak paham. Normal memang harus, mungkin yaitu paling enak adalah Anda yang memahami dia. Anda bisa ngobrol dengan dia setiap saat. Adik-adiknya kan, anak-anak Anda dianggap adik oleh dia, bisa ngobrol dengan dia, ya kan? Iya. Dan kalian harus besarkan hatinya betul, insya Allah. Kalau Anda menyewa rumah di samping Anda, kalau apalagi yang nempel, ya kan? Atau Anda bisa kalau punya rumah Anda sekat sebelahan gitu ya, anak Anda biar bebas, ya. Lebih dekat dengan Anda istimewa, pahala besar buat Anda. Dan di saat sudah ada kesembuhan segera dinikahkan, insya Allah. Itu akan jadi obat juga itu pernikahan. Tapi kalau misalnya mengkhawatirkan karena tadi kondisinya merusak mukul dan sebagainya. Makanya itu ya namanya orang sakit tidak bisa kita memperlakukan orang sakit seperti orang sehat. Jadi memang kita harus banyak memaafkan dalam hal ini. Hanya betul Anda itu bagus benar segera diselesaikan, sebab ada orang punya penyakit begini langsung hubungannya dengan mistik, dengan sesuatu yang gaib. Ini tidak mencoba untuk menyelesaikan tentang masalah mentalnya. Anda senang datang ke psikolog dan lebih sering lagi psikolog, nanti akan Anda ketemu obatnya. Yang jelas Anda merawat orang sakit begitu seperti Anda merawat orang sakit jasad. Anda mendapatkan pahala, rahmat Allah turunkan kepada Anda. Ya. Adapun tadi yang dibikin bingung itu kan masalah menempatkan si anak. Setelah itu makanya kalau ditempatkan di keluarganya, betul Anda serius, Anda punya cemburu. Kalau di keluarganya mungkin tidak sholat, kurang muka ini, Anda tetap di dalam lingkungan Anda atau dalam pantauan Anda, bukan pantauan orang lain. Buya berharap kalau seandainya kita punya tempat, kita akan, cuman dia akan suka mukul dan sebagainya. Tapi bisa saja nanti kalau masukkan ke pondok jangan bikin trauma. Rasa takut masuk pondok itu juga menekan dia. Yang lemah itu akan semakin berat beban itu. Mungkin kalau kami tawarkan ke pondok, ya kita nggak ada masalah pondok, cuman kondisinya anaknya semakin tertekan karena depresinya dan juga stresnya itu muncul di saat dia berada tampak jelas waktu di pondok dengan koreng-koreng segala macam itu kan memang betul. Mungkin harus mencari pondok yang memang khusus untuk orang-orang depresi. Yang sifatnya memang betul ada penggabungan tentang penguatan roh. Iya. Roh itu akan menguatkan mentalnya juga. Jadi orang perokan roh, zikir dan sebagainya itu ada. Tapi untuk sementara adalah mungkin diskusi selanjutnya boleh di luar majelis ya nanti mungkin Anda bisa komunikasi. Anda mungkin setelah itu penting Anda jalankan. Kalau memang psikolog yang Anda tunjuk itu adalah memang Anda sudah tahu tentang pengalamannya, Anda boleh. Kalau tidak nanti kita beri petunjuk kepada yang sekiranya bisa menghantarkan anak Anda, bukan anak Anda, anak yang Anda ambil untuk menjadi anak yang sehat insya-Allah. Mohon dikasih sayangi. Jadi artinya Anda tidak boleh marah dengan dia. Baik. Dia beda, jangan marah sama sekali dengan dia. Allah alam. Baik. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa disebarkan kepada yang lainnya ya. Dan jangan lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad.